أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Adabul Mufrad kita. Kita berhenti di bab yang ke-102. Kita lanjutkan ke bab yang ke-103, bab hamba yang patuh kepada majikannya. Hamba yang patuh kepada majikannya. Daripada Ismail menyampaikan kepada kami, ia berkata, Malik menyampaikan kepada aku dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba patuh kepada tuannya dan dia beribadah dengan baik kepada Rabbnya, maka ia mendapatkan lahu ajrahu marrataini, bahawa dia akan mendapatkan dua kali pahala, mendapatkan dua pahala. Jadi seorang hamba yang taat kepada tuannya dan juga dalam waktu yang sama beribadah taat kepada Allah, maka dia dapat dua pahala. Kemudian daripada Muhammad bin Salam menyampaikan kepada kami, ia berkata, Al-Muharabi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Saleh bin Hayy menyampaikan kepada kami, ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Amir As-Sya'bi. Ada seorang laki-laki berkata kepada Amir Al-Sya'bi, wahai Abu Amir, kami membicarakan persoalan yang menurut kami, apabila seseorang memerdekakan ummu walad. Ummu walad. Baik, apa maksud ummu walad? Pernah dengar kalimat itu? Ummu walad. Ya? Anak? Ibu anak-anak. Walad ummi. Allah. Bukan, jangan langsung diterjemahkan begitu. Ummu walad adalah budak perempuan ataupun hamba perempuan yang dalam bahasa maaf ni, yang disetubuhi oleh tuannya. Yang disetubuhi oleh tuannya, dan daripada perhubungan badan itu maka lahirkan anak, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, disebut dalam Islam ummu walad. Ummu walad. Jadi jika perempuan itu digauli oleh tuannya kemudian melahirkan anak, nanti kalau tuannya meninggal, maka perempuan ini bebas, merdeka. Anak itu pun jadi anak yang merdeka. Ini salah satu cara dalam Islam untuk menghapuskan penghambaan. Jadi ketika mana seorang majikan menggauli hambanya perempuan tadi, kemudian sampai melahirkan anak ataupun anak itu keguguran, tetap nanti ketika tuannya meninggal, perempuan ini akan jadi perempuan yang merdeka, kan tidak lagi menjadi seorang hamba. Malah yang lebih baik itu apa? Diceritakan tadi, wahai Abu Amr, kami ingin nanya tentang ummu walad, yakni tentang hamba perempuan yang digauli kemudian dinikahi. Ia seperti orang yang menikahi kerabatnya sendiri. Jadi ada orang nanya kepada ulama besar Amir Asy-Sya'bi, apa persoalan tentang orang yang menikahi, orang yang membebaskan budak itu dengan menggaulinya kemudian menikahinya, adakah sama seperti
menikahi kerabat. Maka langsung Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya, kemudian dia juga beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa maksudnya? Seorang ahli kitab. Apa maksud ahli kitab? Agama Yahudi ataupun agama Nasrani, walaupun mereka percaya kepada Nabi mereka, tapi dalam waktu yang sama mereka beriman kepada Rasulullah, maka dia dapat dua pahala. Satu, mengikuti agama dia. Yang kedua, dia mengikuti Nabi SAW. Tapi sayangnya ramai di kalangan ahlul kitab tidak beriman kepada Nabi SAW. Ramai, sedikit sahaja yang masuk Islam, kan? Apalagi orang Yahudi, kan? Dia tidak mau menerima Nabi kita sebagai khatamun nabiin, penutup segala nabi. Kenapa? Satu, betul Pak Asep. Satu jawapan mereka, satu saja jawapan yang remeh. Apa dia? Nabi terakhir ini bukan di kalangan kami, bukan bangsa Yahudi, Yahudi, tapi yang terakhir ini daripada bangsa Arab yang menyembah berhala. Jadi mereka katakan orang Arab ni menyembah berhala. Betul lah, memang menyembah berhala. Jadi mereka tidak mau menerima. Jadi orang Arab zaman itu memang orang yang di bawah kedudukan yang rendah dibanding orang-orang Yahudi, tinggi kedudukan mereka. Maka mereka tidak mau menerima Rasulullah SAW. Satu sebab, kerana bukan di kalangan mereka. Sebab apa tadi? Kita lihat daripada sejarah. Daripada Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang pertama, sebelum Ismail adik. Yang pertama, Ishak Ismail. Siapa abang, siapa adik? Siapa lahir dulu? Harun pula dia. Nabi Ibrahim punya 2 anak, kan? Ismail, betul. Satu lagi Ishak, betul. Kan? Antara 2 ni siapa abang, siapa adik? Siapa yang lahir dulu? Inilah Ismail lah lahir dulu, kan? Sebab apa? Isteri yang pertama, Siti Sarah, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah tidak mempunyai anak langsung. Nabi disuruh Siti Sarah sendiri menyuruh suaminya Ibrahim menikahi hamba perempuan. Siapa? Hajar. Langsung diisterikan oleh Nabi Ibrahim, melahirkan anak yang bernama Ismail. Ketika Ismail lahir, bila mana Nabi Ibrahim sayang kepada anaknya ni, langsung cemburulah Siti Sarah. Itu peristiwa Nabi Ibrahim terpaksa menghantar Siti Hajar dan Ismail di tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, kan? Cerita dia, kan? Ditinggalkan begitu sahaja, yang kemudian tempat itu menjadi Mekah Al-Mukarramah. Jadi setelah itu baru Siti Sarah hamil, melahirkan anak yang bernama Ishak. Daripada keturunan Ishak, siapa Siti Sarah? Siti Sarah bangsa Yahud, kan? Orang-orang Palestin. Dia bangsa Yahud, maka lahirlah anaknya, keturunannya semua bangsa Yahud dari Bani Israel, mulai dari Ishak sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Faham tak? Jadi ceritanya begitu. Jadi daripada Ishak kemudian Yakub. Yakub disebut sebagai Israel. Kenapa digelar Israel? Sebab apa dia? Ya, bangsa Yahudi. Israel itu maksudnya hamba Allah. Israel, itu Allah. Isra, hamba. Ini bahasa Hebrew, bahasa Yahudi, bahasa orang Bani Israel. Jadi bahasa kita sebut hamba Allah. Tapi bagi mereka, Nabi Yakub itu disebut Israel kerana hamba yang pernah mengalahkan Allah. Ini penyelewengan mereka ni. Mereka kata suatu hari Allah turun, Tuhan mereka, jangan sebut Allah lah, Tuhan turun ke langit, ke dunia bergusti. Apa bergusti?
ber enggak bergusti-gusti, bertinju. Nah, bertinju dengan Yakub, langsung Yakub kalahkan Tuhan. Langsung diberi gelaran Israel, hamba yang mengalahkan Tuhan. Ini penyelewengan orang-orang Yahudi. Tapi bagi kita, Israel bermaksud hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah. Kenapa disebut hamba? Sebab daripada Yakub itu lahir Bani Israel, keturunan yang banyak. Sebab Nabi Yakub mempunyai berapa orang anak? 12 orang anak. Salah satu anaknya Nabi Yusuf, kan kita tahu Yusuf, Bunyamin dan 12 adik-beradiknya yang lain, kan semuanya 12. Nah, di situ bertambah lagi, berkembang Bani Israel. Baik, sampai ke Nabi Isa. Jadi mereka menyangka Nabi Isa, setelah Nabi Isa akan lahir lagi Nabi yang terakhir di kalangan bangsa Yahudi. Sampai apa? Disebut dalam kitab mereka, Nabi itu yang akan lahir di Mekah, di Mekah dan tinggal di Madinah, sampai mereka pun diangkat menjadi Rasul di Madinah. Maka mereka pun langsung bergerak, orang Yahudi ni semua tinggal di Madinah. Ni sebelum Rasulullah berhijrah ni. Sebelum Rasulullah berhijrah, mereka sudah tinggal di Madinah menunggu kehadiran Nabi yang terakhir. Tapi di situ twistnya, Allah melantik Nabi yang terakhir bukan di kalangan mereka lagi, tapi daripada keturunan Nabi Ismail. Sebab Nabi Ismail memang keturunan Arab asli, kan keturunannya orang-orang pribumi Arab. Jadi daripada keturunan itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Quraisy, kan, dari kalangan bangsa Arab. Jadi di situ pahalanya. Siapa yang beriman kepada ahli kitab, terus dia pun beriman kepada Nabi, dapat dua pahala. Kemudian apa lagi yang keduanya disebut oleh orang ini, tipe yang kedua, yakni jenis orang yang kedua, yakni seorang laki-laki seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Seperti yang kita bacakan hadis sebelum tadi, seorang hamba yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba kepada majikannya, kan, melaksanakan tugasnya dan juga beriman kepada Allah, dia dapat dua pahala. Dan yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki hamba perempuan, kemudian dia berhubungan dengan perempuan itu, setelah itu dia memerdekakan perempuan itu dan menikahinya, maka dia dapat dua pahala. Nah, di sini seorang hamba perempuan, laki-laki ini menggauli perempuan itu, kemudian dimerdekakan, kemudian menikahinya, maka dia dapat dua pahala, dan pahalanya sama seperti menikahi kaum kerabat sendiri. Itu tentang ummu walad. Maka di sini menunjukkan bahawa Islam tidak menindas hamba, malah meletakkan kedudukan yang tinggi untuk hamba. Fahim dong. Jadi ummu walad ni, kalau dia dah tuan dia meninggal, otomatis dia jadi merdeka, tidak lagi dipegang oleh anaknya yang lahir. Walaupun maknya masih hamba, tapi anak yang lahir itu langsung merdeka. Ini kehebatan Islam. Baik, lanjut lagi hadis berikutnya. Kita selesaikan tentang hamba ni. Bab 104. Semua orang adalah pemimpin. Semua orang adalah pemimpin. Daripada Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanyai, dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpin. Nah, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi ahli keluarganya dan dia akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Begitu juga dengan seorang hamba, milik seseorang adalah pemimpin dari harta benda majikannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka ketahuilah kalian semua adalah pemimpin. Maka di sini hadis ni hadis umum, bahawa setiap kita adalah pemimpin. Jangan fikir pemimpin negara, kan? Masing-masing kita adalah pemimpin keluarga, belum lagi komunitas
keluarga. Maka setiap kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Maka hati-hati kan. Nabi kata apa tadi? Seorang laki-laki pemimpin atas keluarga. Sekarang saya nanya nih, bukan nanya nih, saya nanya, kalau anak anda buat dosa, anda pikul dosa dia apa tidak? Anak anda buat dosa, anda pikul dosa dia apa tidak? Pikul. Kalau tidak akil balik, tidak pikul. Ataupun kalau anda ada isteri, anda berkongsi dosa dengan dia apa tidak? Berkongsi maksudnya dosa isteri itu anda pun tanggung. Tidak ditanggung. Dengar baik. Walaupun bapak seorang yang rajin ke masjid, sering hadir kajian, selalu solat berjamaah di masjid, selalulah bagus, pergi haji, pergi umrah, semua bapak lakukan. Tapi di rumah anak anda buka aurat, anak anda tidak solat, kan? Atau istri anda buka aurat, istri anda tidak solat, nanti di akhirat anda akan turut masuk dalam neraka Jahannam. Kenapa? Bukan kongsi dosa mereka. Satu sebab, kerana anda dipertanggungjawabkan. Siapa pemimpin tadi? Kita. Di bawah kita siapa? Ahli keluarga. Nah, kenapa kau tak didik anak engkau? Kenapa kau tak didik anak isteri engkau? Allah akan tanya itu. Itu saja jawapannya. Faham tak? Itu saja tugas kita mendidik. Kalau anda gagal dalam hal itu, rajin macam mana sekalipun, nanti di akhirat akan susah. Faham tak? Maka saya katakan tadi, pernah kita belajar kemarin, berhati-hati dengan berhala dunia. Tahu berhala dunia? Pernah dengar? Berhala dunia. Bukan menyembah patung, bukan. Ada 8 yang disebut dalam Al-Quran seperti berhala yang kita sembah, yang kita agungkan, yang kita cintai. Ada 8. Istri. Baik. Pak Asep, surah At-Taubah ada apa ini bawa? Baik, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat yang ke 24. Coba lihat 24 surah At-Taubah. Perbetulkan saya kalau salah. Surah ke-9 surah At-Taubah. Betul. Surah ke-9 ayat ke-24. Baca terjemahannya. Katakanlah bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ketika mencintai daripada Allah dan Rasulnya, serta bergerak di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Baik, ada 8 kalau tak salah saya, 8 nih. Kan yang pertama, kan apa maksudnya sini? 8 hal yang kita paling cintai di dunia. 8 hal yang paling kita cintai di dunia, sampai cinta itu melebihi cinta Allah dan Rasulnya, sampai kita mensyirikkan dalam cinta. Ini kesyirikan dalam cinta. Kan? 8 hal itu. Yang pertama, abaukum, orang tua kita, bapak-bapak kita, ibu kita, orang tua. Yang kedua, abnaukum, anak-anak kita. Yang ketiga, ikhwanukum, saudara-saudara kita, adik-beradik kita. Yang keempat, azwajukum. Nah, isteri-isteri, pasangan kita, baik suami, baik isteri. Terus yang kelima, kaum kerabat kalian, kerabat. Yang keenam, al-mal, yakni harta benda yang kita
usahakan. Yang ketujuh, perniagaan yang kamu bimbang akan rugi. Maksud perniagaan di sini ulama mentafsirkan boleh jadi pekerjaan kita, pekerjaan kita. Dan yang ke-8, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Kalau 8 hal ini lebih anda cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggu siksaan dari Allah. Allah Akbar. Nah, di situ disebutkan. Baik, sekarang saya nanya jujur, sayang anak apa tidak? Sayang. Kalau anak buat salah ditegur atau ditutup sebelah mata sahaja, buat tidak tahu. Kalau anda tegur, bagus. Tapi kalau anda mendiamkan diri, tidak tegur, apalagi dalam hal kaitan dengan Islam, dalam hal agama, anda biarkan dia solat tidak, tapi anda rajin solat, kan? Datang ke masjid, tapi dia tak pernah diajak ke masjid. Kira-kira anak itu akan bawa anda ke syurga atau ke neraka jahanam? Ya? Anda lebih tahu jawapannya. Kan pernah saya sebutkan cerita kan, Nabi tengah khutbah di mimbar, sama ada khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi Nabi tengah khutbah, ramai sahabat semua duduk kan, masjid penuh. Di situ Nabi tengah khutbah, lihat cucunya Hasan pakai baju raya. Ternyata baju rayanya itu panjang, terlalu panjang. Dia baru kecil, anak kecil. Ternyata panjang dia punya gamisnya, maka anak itu bila berjalan terpijak kain tu langsung terjatuh, kan? Bangun lagi, jalan terus jatuh lagi. Nabi yang tengah khutbah lihat cucunya begitu, langsung Nabi berhenti khutbah, turun dari mimbar, langsung gendong anak itu, cucunya, langsung naik ke mimbar. Langsung Nabi sebut kalimat yang paling terkenal, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Kenapa Nabi sebut sambil Nabi senyum? Sesungguhnya hartamu dan anakmu fitnah. Aku tadi lihat cucu aku ini, bila dia jatuh, aku khawatir anak ini terluka atau tidak. Maka aku sampai memberhentikan khutbah. Sampai begitu anak ini boleh bawa fitnah yang baik dan fitnah yang jahat. Apa maksud fitnah? Cobaan. Kalau anda didik anak anda dengan baik, insyaallah seperti mana yang kita sering baca dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yun. Semoga pasangan kita, anak-anak kita ini menjadi qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Penyejuk mata. Itu kalau anak itu yang soleh, soleha. Kalau anak itu anak yang durhaka, jawapannya Allah beri Pak Asep, surah ke-64. Surah ke-64 ayat yang ke-15. Surah ke-64 ayat yang ke-15. Cuba baca terjemahannya. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Ayat yang ke-15. 15 kan 16? 14, maaf. Sebelumnya. Wahai orang beriman, Sungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Oke, berhenti. Nah, Allah beri peringatan nih. Sesungguhnya istri-istri kamu dan juga anak-anakmu akan menjadi musuh bagi kamu, dan jaga-jaga, berhati-hatilah terhadap mereka. Ini peringatan yang Allah beri. Maksud musuhnya bukan di dunia, tapi di akhirat. Di dunia ni sayang istri, tapi di akhirat gara-gara terlampau sayang tadi sampai lupa kita nak didik istri kita, di akhirat dia akan jadi musuh, narik kita ke dalam neraka jahanam. Maka berhati-hati dengan apa yang dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati ketika anda dipilih menjadi pemimpin. Apalagi ini baru kita bicara tentang
keluarga, belum lagi Anda memimpin suatu perusahaan, Anda memimpin suatu komunitas, Anda menjadi takmir masjid, pemimpin. Di situ semua akan dipertanggungjawabkan. Fahim dong? Fahim dong? Ayat berikutnya yang mana? Dan jika kamu maafkan, Iya, lanjut. ampuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini artinya apa? Baik, di sini jika kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka, maksudnya ketika kesalahan mereka tidak langsung menghukum mereka total, menjauhkan. Sebab ketika turunnya ayat ini, ramai sahabat yang langsung pinggirkan anak. Dia langsung anak ni bawa boleh jadi salah memahami ayatnya. Langsung mereka meminggirkan semua anak-anak mereka, kan, ketika melakukan kesalahan. Ditegur oleh Allah bahawa bukan begitu, kan. Allah Maha menerima taubat, Allah Maha mengampun, maka Anda pun harus memaafkan kesalahan anak dan bimbing dia kembali ke jalan yang benar. Nah, itu maksud ayatnya. Jelas Pak Asep? Oke, baik. Sip, lanjut. Kita selesaikan dulu ya. 105. Orang yang ingin menjadi budak, orang yang ingin menjadi hamba. Jadi sebutkan seorang budak muslim yang menunaikan haknya dan hak tuannya, ia akan mendapat 2 pahala. Nah, sama juga hadis tadi. Terus 106. Jangan katakan abdi. Jangan katakan abdi. Jangan katakan budakku ataupun hambaku. Di sini Nabi sampaikan daripada Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan abdi, jangan katakan hambaku, kerana kalian semua hanya hamba kepada, kalian semua adalah Abdullah, hamba kepada Allah. Tapi katakan gulami, fataya, jariyati, fatati. Nah, jadi panggilan kepada hamba itu bukan hambaku, sebab hanya merujuk kepada Allah. Sebab hanya boleh sebut hambaku tu hanya Allah. Manusia tak boleh. Maka Nabi suruh menukarkan kalimat itu setelah Islam datang. Kalau punyai hamba, panggil gulami, pelayanku, pembantuku. Terus hadis berikutnya, bab 107. Bolehkah seseorang menyebutkan sayyidi? Apa? Sayyidi. Bolehkah seseorang itu sebutkan sebagai tuannya? Tuannya disebut sebagai sayyidi, tuanku. Maka Nabi pun bersabda, daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah seseorang itu mengatakan budak lakiku, hamba perempuanku. Dan jangan seorang budak mengatakan sayyidi ataupun tuanku, rabbi. Jangan mengatakan rabbi, rabbati. Nah, orang jahiliyah dulu tu dia panggil tuan dia rabbi, tuanku. Jadi itu merujuk kepada siapa? Rabb, tuan, yakni Allah. Maka kata Nabi SAW, janganlah seseorang panggil rabbi, rabbati, tapi panggillah budak ini, hamba ini memanggil tuannya sayyidi, sayyidi, fataya, fataati, sayyidati. Nah, boleh panggil begitu. Apa itu sayyidi? Pemimpinku. Pemimpin. Malah dalam hadis yang lain, ni sedikit nih penambahan. Boleh apa tidak kita sebut sayyiduna? Kita rujuk kepada Nabi SAW, sayyiduna ataupun sayyidina Muhammad SAW. Boleh apa tidak? Maksudnya ada orang mempertikai lafaz sayyidina, ada kan? Nah, boleh apa tidak? Untuk Nabi ke Pak? Ya, Nabi. Jadi mereka tu bawa hadis ni, Bapak sekalian dengar. Mereka bawa hadis ni. Aku bersama dengan rombongan, ni hadis sahih yang disebut Imam Bukhari, bahawa seorang sahabat bersama dengan rombongan Nabi menghadap Nabi, langsung mereka kata ya sayyid, ya sayyidi. Mereka sahabat ni langsung memanggil Rasulullah sayyidi. Langsung Nabi balas, sayyid itu hanya Allah.
Sayyid itu hanya Allah. Maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, engkau yang terbaik dan engkau yang paling mulia di antara kami. Maka tak salah kalau kami panggil engkau Sayyid, Tuan. Maka hadis ini dipakai oleh sebilangan orang mengatakan apa? Oh, salah kalau antum panggil Nabi Sayyidina. Ada sekelompok orang. Maka di sini jangan salah paham. Nabi berkata begitu kerana Nabi seorang yang tawadu. Faham tak? Tak ingin dipuji, tak ingin disanjung berlebihan. Itu saja. Bukan maksud Nabi nolak kalimat itu. Malah dalam hadis sahih yang lain, Nabi sebut apa? Ana Sayyid anak Adam. Aku ini pemimpin untuk seluruh anak Adam. Maka jangan kalian berbangga diri. Sampai Nabi tegur, aku ini pemimpin untuk seluruh anak Adam. Nabi sendiri sebut Ana Sayyid. Di situ kalimatnya boleh kita menggunakan lafaz Sayyidina. Sayyidina. Tidak mengapa. Faham tak? Kalau bukan untuk Nabi, kepada siapa lagi kita nak sebut? Betul, penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah menggunakan kalimat Sayyid. Jadi kalau ada orang bawa hadis tu, antum balas. Kan dalam hadis yang lain Nabi sebut Ana Sayyid kepada anak Adam. Nah, di situ bagaimana nak katakan Nabi tidak pernah menggunakan kalimat Sayyid. Nah, faham tak? Nah, ni kemuliaan kita, penghormatan kita, ta'zim kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya sendiri, saya rasa kurang lengkap kalau saya sebut Allahumma sholli ala Muhammad. Saya rasa tidak sempurna. Rasa sombong yang kau ni kan? Sombongnya kau ni sampai kau tak nak sebutkan kalimat Sayyiduna. Faham tak? Baik, lanjutkan. Kita selesaikan dulu ya. Terus bab 108 sama juga, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya yang sama. Okey, yang terakhir dah selesai, dah 108. Okey, baik. Di sini. Nah, kami datang menemui Nabi SAW saat itu kami masih muda dengan umur yang berdekatan. Kami tinggal bersama Nabi sampai 20 malam. Beliau mengira kami rindu pada keluarga kami hingga beliau bertanya kepada kami tentang perihal orang yang kami tinggalkan untuk kami nguruskan keluarga kami. Langsung kami memberitahu kepada baginda SAW dan beliau adalah orang yang paling sangat lembut dan penyayang. Lantas baginda berkata, pulanglah kalian kepada keluarga kalian, ajari mereka ilmu dan perintahkanlah mereka. Solatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat tata cara aku solat. Bila tiba waktu solat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Yang menjadi imam. Baik, di sini ada sebilangan sahabat yang datang tinggal bersama dengan Nabi. Jauh, tidak jauh datang ni. Sampai sebulan mereka tinggal bersama dengan Nabi. Sampai Nabi pun rasa heran. Bagaimana dengan keluarga yang kalian tinggalkan itu? Ya Rasulullah, tidak apa ya Rasulullah. Nikmat mana lagi kalau tidak tinggal dengan engkau ya Rasulullah. Itu nikmat yang paling besar. Peluang ini tidak akan kami dapat ya Rasulullah. Langsung Nabi tegur, Nabi kata pulanglah kepada keluarga kalian. Terus ajar mereka ilmu agama. Solatlah seperti mana kalian melihat aku solat. Dan ketika datangnya waktu solat, kumandangkanlah azan. Dan yang paling penting di sini, dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam ketika solat berjemaah. Baik, sekarang sedikit penambahan. Apa syarat menjadi imam solat berjemaah? Syarat paling utama. Ingat, tak boleh sembarangan orang jadi imam. Betul? Nah, jangan suka hati nak jadi imam. Nah, ada syarat yang telah diletakkan dalam Islam untuk menjadi seorang imam solat berjemaah. Apa syarat yang paling utama?
Kalau di sini hadisnya kata yang paling tua di kalangan kalian menjadi imam. Betul lah betul? Jadi adakah itu syarat pertama? Kalau di sini paling tua siapa? Pak Yusuf. Pak Yusuf jadi imam. Yang lain tak boleh jadi imam. Jangan salah faham. Hadisnya sahih, betul. Yang paling tua di antara kalian menjadi imam, betul. Hadis sahih. Tuanya maksudnya apa? Bila semua syarat lain itu sama. Boleh faham? Semua bacaannya bagus, semuanya sama-sama berhijrah terlebih dahulu, masuk Islam terlebih dahulu, semuanya syaratnya, maksudnya semua kenal sunnah, semuanya faham agama. Kalau di situ semua syaratnya sama, di situ pilih yang paling tua. Boleh faham? Jangan salah faham nih. Jadi ketika syarat lain tu sama, jadi di situ pilih satu lagi tambahan yang paling tua tadi. Kalau bacaannya sama, terus ilmu agamanya pun sama lebih kurang. Akhlaknya sama, sama-sama mukim satu tempat. Maka di situ pilih yang paling tua. Tapi syarat yang paling utama menjadi imam, ingat hadis ni. Ingat hadis Nabi SAW daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qurannya. Ini yang pertama, paling banyak hafalan Qurannya. Jika semua sama, maka dahulukan yang paling faham tentang sunnah. Jadi orang ilmu agama, dia tahu tentang solat, zakat, semua. Yang kedua, tahu tentang agama. Yang ketiga, kalau di situ pun sama juga, yang lebih dahulu berhijrah. Maksudnya apa? Yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau yang ketiga pun sama juga. Baru yang keempat, yakni paling tua ataupun paling tua, waktunya masuk Islam tu paling tua. Di sini 5 kriteria. Yang pertama bacaannya, yang kedua pengetahuan agamanya, yang ketiga waktu hijrah, bila dia hijrah, maksudnya bila dekat dengan Islam. Yang keempat waktu masuk Islam, dan yang kelima umur. Di zaman Nabi itu ada waktu hijrah dan masuk Islam. Zaman sekarang tak ada. Maka yang pertama apa tadi? Paling banyak hafalan, yang kedua pengetahuan agama, hadis-hadis, yang ketiga umur. Itu yang paling terakhir. Faham tak? Umur tu yang paling terakhir. Tapi zaman sekarang tak peduli dia. Kerana gara-gara ego, sombong. Betul? Orang tua nak dia juga jadi imam. Walhal bacaannya udah kata orang Malaysia berterabur. Sudah tidak betul bacaannya. Faham tak? Maka di situ kita harus undur diri, berikan kepada yang lebih muda. Tapi di situ juga ada satu lagi yang Nabi sebut, jangan pernah kalian menjadi imam di tempat yang bukan wilayah kalian. Maksudnya apa? Di situ datangnya contoh, kalau saya ni pendatang, anda mukim, maka saya tidak boleh langsung jadi imam kecuali dipersilakan. Sama juga anda musafir ke mana-mana, jangan sebarangan anda jadi imam langsung maju, sebab di situ ada imam ratib. Apa itu imam ratib? Imam tetap. Beliau yang layak jadi imam mukim, imam situ. Kalau imam itu sendiri kata Ustaz, silakan, baru anda maju. Fahim tum? Jangan sebarangan. Fahim tum? Kalau di sini maka saya tak akan maju kecuali disuruh. Contoh Pak Yusuf kata Ustaz, maju, baru saya akan maju. Saya tidak akan maju sebab ini bukan tempat saya. Fahim tum? Baik, ada pertanyaan di sini, silakan. Ada? Oh ada. Oh datang Bapak ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau dia satu dari orang pemimpin itu bertanggung jawab dalam paham kalau saya jelaskan dulu ya. Yang saya tanyakan ini yang pertama untuk orang tua kita itu hubungan anak dengan orang tua itu gimana tanggung jawab? Padahal kalau dilihat dari susunan daripada tadi
dilakukan oleh Allah dunia, orang tua pemimpin yang kita mana sebagai orang tua, apakah anak-anak bertanggung jawab dalam hal segala perbuatan orang tua? Terus satu, yang kedua. Kalimat yang ditambah dalam salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalimat itu apakah sesudah Nabi meninggal atau sebelum meninggal? Saya mau tahu urutan itu. Urutan mana nih? Oh, urutan Sayyidina, kalimat Sayyidina. Bila? Adakah Nabi yang menyuruh kita menyebut Sayyidina? Okey, baik. Udah. Dua aja. Baik, baik. Istilah berhala dunia itu maksud saya itu adalah untuk kesyirikan, kan? Syirik maksudnya ketika kita berlebih-lebihan mencintai sesuatu melebihi cinta Allah dan Rasulnya. Di situ baru disebut syirik sebab cintanya menandingi cinta Allah. Maksudnya anda menyintai orang tua melebihi cinta Allah dan Rasulnya, itu salah. Sama juga kita mencintai anak lebih daripada cinta Allah dan Rasulnya. Di situ datang syirik. Jelas Pak ya? Jelas. Contohnya, nah contoh di sini menyintai anak, apapun kemahuan anak dituruti, walhal itu salah. Contoh seorang ayah tidak menegur anaknya ketika melakukan kesalahan, dibela terus. Kan ada orang tua begitu kan? Ada. Anaknya buat salah, narkoba, tetap anak aku, tetap dia merasa membela anaknya. Ya, terlalu sangat dimanjakan. Di situ datangnya kesalahan kita, melebih-lebihan mencintai makhluk Allah. Faham tak? Gara-gara anak kita tidak fokus dalam ibadah, contoh. Nah, tinggalkan. Kan itu kan ada kan orang seperti itu, orang tua yang seperti itu. Faham tak? Gara-gara anak korupsi, gara-gara anak sanggup melakukan kesalahan. Contohlah kan, kita sanggup melakukan apa saja. Di situ maksudnya kita terlalu memanjakan ataupun menyintai makhluk melebihi Khalik, melebihi sang pencipta. Jelas Pak? Itu yang pertama. Yang keduanya tadi, Sayyidina, memang Nabi ketika suruh mengajarkan kita tasyahud, mengajarkan kita cara bersalawat, Nabi kata ucaplah Allahumma salli ala Muhammad. Terus tahiyat pun at-tahiyatul mubarakat salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kan? Allahumma salli ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina, bukan Sayyidina, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Jadi tidak ada kalimat penambahan Sayyidina. Tapi ulama terkemudian dalam rangka penghormatan, ta'zim, rindu, sayang, cinta kepada Nabi, mereka menambah kalimat Sayyidina setelah Rasulullah wafat. Faham tak? Jadi adakah itu salah? Maka ulama mazhab pun mengatakan boleh, tidak salah. Nah, gitu Pak. Jadi terserah Bapak nak ucapkan ataupun tidak. Yang ucapkan pun tak salah, yang tak ucapkan pun tak salah. Dua-duanya benar. Mana ni? Sahih. Nabi ajarkan tasyahud tidak ada lafaz Sayyidina. Nah, itu ketika beliau hidup supaya orang tidak mengagung. Nabi memang tidak suka diagung-agungkan. Nabi paling tidak suka diangkat. Tapi kita sebagai umatnya, penghormatan kita kepada Nabi SAW, maka kita mengucapkan itu. Maka ada ulama kata lebih selamat kalau nak mengucapkan Sayyidina di luar solat, boleh, dalam doa, dalam acara apa-apa boleh. Tapi dalam solat cukup tanpa lafaz Sayyidina. Tapi kalau nak ucapkan Sayyidina pun silakan. Ada dalilnya, dua-duanya ada dalil, tak ada masalah. Okey, sip. Ada lagi pertanyaan? Bu, ada Bu? Ada? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan begini Pak. Nah, Kenapa kita pendengar Quran itu kok bahasanya tapi bahasa Ibrani?
Sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab. Mereka jawab. Di situ satunya untuk mengangkat bangsa Arab. Satu. Untuk mengangkat bangsa Arab. Malah bukan bahasa Arabnya. Orang Arab pun merasa bahasa Al-Quran itu lebih tinggi. Bagi orang Arab pun merasa, ini bukan bahasa kami ni, lebih standarnya lebih tinggi lagi, kan? Sampai orang Arab pun tak akan orang biasa boleh memahami kalimatnya. Kalimatnya begitu indah, lafaznya, susunan ayatnya sangat-sangat baik. Faham tak? Nah, di situ satu rangkainya Allah ingin memuliakan bangsa Arab. Sebab daripada bangsa Arab itu lahir seorang nabi. Nah, kitab-kitab terdahulu memang kan rata-rata kebanyakan nabi kan setelah Ibrahim semuanya Bani Israel, orang Yahudi, maka datang kitab dalam bahasa mereka. Bahasa Ibrani. Sebab semua nabi, mayoritas nabi semuanya daripada kalangan bangsa Bani Israel, keturunan Yahudi. Mulai bapa kira lah daripada Yakub sampai ke Nabi Isa, kan? Yakub, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, Sulaiman, kan? Semua Musa, Harun, kan? Ilyasa, Shu'aib, semuanya bangsa Yahudi. Maka kitab mereka diturunkan oleh Allah, Taurat dalam bahasa mereka. Sama juga Injil bukan dalam bahasa Inggris, Injil dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa sama juga bahasa Ibrani. Nah, gitu. Sebab, nah kerana itu bahasa kitab terdahulu ikut pada umat. Maka umat Nabi yang terakhir disuruh kita untuk mengangkat martabat bahasa Arab. Ada hadis yang kita dengar, nanti dalam syurga bahasa yang kita sebut tu bahasa Arab. Wallahu alam, hadisnya tidak sahih. Nah, hadisnya belum jelas. Nanti di akhirat kita tidak tahu gunakan bahasa apa. Wallahu a'lam. Cuma ada hadis yang Nabi mengatakan, hadis doa mengatakan, nanti bahasa yang kita gunakan di akhirat nanti bahasa Arab. Jadi ada orang kata, Ustaz, saya tak pernah belajar bahasa Arab, saya tak tahulah nanti jawab di akhirat. Lah, Allah Maha berkuasa melakukan apa sahaja. Orang yang tak tahu cakap bahasa Arab, nanti di akhirat boleh bisa cakap bahasa Arab. Itu kan kekuasaan Allah. Faham dong? Ada orang tu sampai bilang ini, Ustaz, nanti dalam kubur nanti bagaimana? Saya nak jawab Munkar Nakir. Munkar Nakir kan nanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Saya tak tahu bahasa Arab, Pak Ustaz. Lah, nah, terserah, kita akan ditanya dengan apa yang kita tahu. Faham dong? Allah Maha mengetahui. Faham dong? Yang ngajarkan kita bahasa siapa? Allah. Takkan Allah tidak tahu tentang bahasa makhluknya. Faham dong? Nah, jelas saya? Udah? Ada pertanyaan lain? Satu lagi, silakan. Di dalam tanggung jawab, yes. Misalnya Seorang orang tua. dia kan tidak mempunyai ilmu seperti sekarang ini. Baik. Apakah itu tetap pertanggungjawaban mereka di hari kemudian? Sedangkan dia tidak punya ilmu, kalau dia punya ilmu dibayar. Baik. Ilmu agama. Mereka itu yang saya lihat orang itu etika itu sangat baik. Dia menghormati orang-orang. Tapi dalam bab agama kurang. Itu benar dari dulu kan untuk menjadi besar ulama itu sangat susah. Kalau sekarang sih alhamdulillah. Dulu susah. Itu bagaimana kelanjutan daripada apakah seperti ini atau dia bebas seperti apa yang dia tidak bisa. Kalau menurut Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi nanti di akhirat satu saja jawabannya, kita akan dipertanyakan tentang kemana kau habiskan usiamu. Betul. Usiamu dihabiskan kemana? Takkan kau selama hidup kau tak cari ilmu. Allah pasti nanya.
Allah pasti nanya. Walaupun di zaman dulu sukar kita mendapatkan ilmu. Contoh ya Pak ya, zaman dulu susah. Tapi kita masih berusaha. Kalau orang tua kita tuh coba berusaha untuk cari ustaz. Di situ Allah akan lihat kesungguhannya. Kesungguhannya. Kan? Kesungguhan dia mencari ilmu. Walaupun tak berjaya pun, tapi tetap Allah kira orang ini pernah mencuba. Maka dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang sengaja tidak cari ilmu, walhal Allah beri masa yang panjang kan? Betul? Usia yang panjang. Nah, alasan tadi, maaf saya tak sempat nak pergi ngaji. Allah akan tanya, kemana waktu kau habiskan? Takkan kau tak pernah dengar di masjidmu ada kajian apa tidak? Ada, kenapa tak datang? Itu semua Allah akan tanya Pak. Kan? Jadi tidak ada alasan kita kata tak sempat belajar. Saya dah tua, mana masa mudamu? Allah akan tanya kan? Nah, pandai-pandailah kita menjawab. Nah, di depan Allah tu pandai-pandailah Bapak nak jawab macam mana. Sip ya? Nah, tak ada alasan saya tak belajar. Zaman sekarang lagi tak ada alasan kita. Tak ada alasan kita nak kata saya tak dapat belajar. Di mana-mana ilmu tu ada. Tinggal anda mencari. Kan ketik, takkan susah. Kan? Apa dia? Jawab dah. Mana-mana lah nak pakai bahasa Jawa ke bahasa apa. Terserahlah nanti nak jawab macam mana depan Allah nanti. Tapi tugas saya sebagai seorang yang mengajarkan ilmu, saya dah selesai. Terserah anda untuk menerima ataupun tidak. Nanti Allah akan tanya, saya akan jadi saksi. Kau ada ajar tak jemaah di Wastabiqul Khairat? Ada ya Allah. Di hari ini, tanggal ni, aku ajar mereka. Kenapa mereka tak terima ilmumu? Tanya mereka lah. Saya terlepas. Nah gitu, faham dong? Baik, mudah-mudahan Allah berikan kita keistimewaan menuntut ilmu sampai bila? Kata kasar sikit sampai nak mampus antum kan? Sampai antum dah nafas terakhir, itulah waktu kita tetap menuntut ilmu. Tidak ada istilah dah tua, masih muda, tak ada istilahnya. Faham dong? Tetap menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.